Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu bersemangat beraktivitas, teman-teman. Teman-teman, ini kita akan kembali share informasi tentang Paskibra, teman-teman. Dan surat yang ditunggu-tunggu untuk teman-teman sebagai dasar bahwa Paskibraka tahun 2020 ini memang tidak ada seperti yang informasi kemarin-kemarin yang kita sampaikan. Hari kemarin, surat dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia sudah disebarkan, teman-teman. Kita akan bahas satu persatu secara detail supaya teman-teman lebih paham, lebih bisa menyesuaikan nanti teman-teman yang di lapangan untuk melaksanakan kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Kita akan dari awal sampai akhir akan kita bahas, teman-teman. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, seperti biasa jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Teman-teman, ini surat dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli tahun 2020, teman-teman. Nomor suratnya B492-M-Sesneg-Set-TU titik 00.04-07-2020. Jadi surat ini dibuat pada tanggal 4 Juli, teman-teman ya. Sifatnya sangat segera. Kemudian halnya pedoman peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, teman-teman. Surat ini ditujukan kepada yang pertama pimpinan lembaga negara, kemudian Menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian Gubernur Bank Indonesia, kemudian Jaksa Agung, kemudian Panglima Tentara Nasional Indonesia, kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, kemudian pimpinan lembaga non-struktural, kemudian para kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kemudian gubernur provinsi di seluruh Indonesia, kemudian bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Kemudian isi suratnya, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, tanggal 17 Agustus 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tema dan logo. Tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 adalah Indonesia Maju. Tema dan logo beserta panduan penggunaan identitas visual dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretaris Negara atau www.setneg.go.id. Kemudian yang kedua, teman-teman, pedoman pokok kegiatan di tingkat pusat. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 waktu pukul 13.00 dilaksanakan upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, tepatnya di Istana Negara, teman-teman. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pada pukul 8.30 dilaksanakan pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI tahun 2020. Kemudian pada pukul 10.20 pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Pada pukul 14.00 pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atau RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2020-2021. Yang ketiga agenda itu tempatnya di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD Republik Indonesia, teman-teman. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 24.00 dilaksanakan upacara apel kehormatan dan renungan suci, tempatnya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, teman-teman.
Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10 dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada pukul 17.00 upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang tempatnya di halaman Istana Merdeka, teman-teman. Kemudian poin ketiga, sehubungan situasi pandemi COVID-19, penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 diatur sebagai berikut nih teman-teman. Poin A, di tingkat pusat, upacara peringatan ke-75 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, upacara dilaksanakan secara sederhana dan hikmat, sangat minimalis dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Poin yang kedua, komposisi petugas upacara di Istana Merdeka Jakarta terdiri dari komandan upacara sebanyak 1 orang, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka sebanyak 3 orang berasal dari cadangan paskibraka tahun 2019. Nah, yang menarik di sini berarti teman-teman, nota rapat yang waktu tanggal 22 kemarin yang isinya itu pasukan pengibar benderanya dari Pas Pampres atau di wilayah kabupaten, kota, dan provinsi itu dari TNI Polri sebanyak 5 orang. Ternyata di surat edaran ini pasukan pengibar bendera pusakanya itu berasal dari Paskibraka tahun 2019 teman-teman, yang sebanyak 3 orang sesuai dengan edaran ini. Jadi intinya sih sudah jelas tidak ada seleksi, tidak ada Paskibraka tahun 2020 teman-teman. Tetapi dari surat edaran ini dapat kita pahami bahwa Paskibrakanya itu berasal dari anggota Paskibraka 2019 sebanyak 3 orang. Itu di pusat. Kemudian pasukan upacaranya sebanyak 20 orang berasal dari TNI dan Polri. Kemudian Korps musik sebanyak 24 orang, MC 2 orang, kemudian pasukan pelaksana tembakan kehormatan saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 17 orang berasal dari TNI, teman-teman. Kemudian poin berikutnya, upacara hanya dihadiri oleh Presiden selaku inspektur upacara, kemudian Wakil Presiden serta petugas upacara, yaitu Ketua MPR selaku pembaca teks proklamasi, Menteri Agama selaku pembaca doa, Panglima TNI dan Kapolri, serta tidak mengundang pejabat dan masyarakat. Poin ini sesuai dengan edaran notulen rapat pada tanggal 22 Juni kemarin, teman-teman. Jadi memang tidak banyak yang hadir pada pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, teman-teman. Kemudian poin berikutnya, di luar negeri upacara peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 dilaksanakan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian poin berikutnya, di tingkat daerah nih teman-teman, upacara peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 dilaksanakan di kantor pemerintahan provinsi atau kabupaten kota, kantor perwakilan atau lembaga yang ada di daerah, mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat atau sebelum pelaksanaan upacara di Istana Merdeka Jakarta, teman-teman. Kemudian poin berikutnya, Menteri, pimpinan lembaga negara atau instansi pusat beserta pimpinan tinggi media atau sederajat wajib mengikuti upacara peringatan ke-75 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka secara virtual dari kantor masing-masing. Poin berikutnya teman-teman, kepala daerah atau forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, kantor atau lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti upacara peringatan ke-75 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara di daerah. Poin berikutnya teman-teman, pimpinan tinggi pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat maupun daerah wajib mengikuti upacara peringatan ke-75 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan oleh stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.
Kemudian berikutnya, pasukan pengibar bendera yang bertugas di daerah agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibraka di Istana Merdeka Jakarta. Berarti poin ini menegaskan bahwa di kabupaten kota, di provinsi, untuk Paskibrakanya sama dengan Paskibraka yang ada di pusat, teman-teman. Yaitu 3 orang dari Paskibraka 2019. Kemudian berikutnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, pukul 10.17 sampai 10.20 waktu Indonesia Barat, selama 3 menit, segenap masyarakat Indonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak. Dengan catatan sebagai berikut. Seluruh masyarakat Indonesia berdiri tegap saat mengumandangkan lagu Indonesia Raya serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah. Kemudian, pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan. Kemudian poin berikutnya, jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di daerahnya masing-masing. Antara lain dengan memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang, dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, poin yang terakhir, teman-teman, pada tanggal 14 Agustus 2020 agar masyarakat mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media massa seperti televisi, radio, media online, dan lain-lain. Itu inti isi dari surat yang dikeluarkan Mensesnek. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan penerimaan Kepala Negara atau pemerintah asing atau pimpinan organisasi internasional. Dicap dan ditandatangani Pak Menteri. Itu inti dari surat yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Dan surat ini, seperti yang disampaikan pada tanggal 22 notulen rapat yang kemarin dilaksanakan, tidak jauh beda dengan surat yang keluar ini, teman-teman. Barangkali itu saja yang di-share pada kesempatan kali ini, dan ini sudah final, sudah keputusan dari pusat dan daerah tinggal menyesuaikan. Untuk teman-teman di daerah juga yang sudah melaksanakan seleksi, tinggal penyesuaian kegiatannya saja untuk bisa menyesuaikan dengan arahan atau instruksi dari pusat, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.